Cantika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran IPS untuk sekolah dasar itu untuk apa saja. Nah, untuk yang pertama, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, pembelajaran IPS bertujuan yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian semua untuk mengenal bagaimana kehidupan bermasyarakat, bagaimana lingkungan bermasyarakat, dan bagaimana cara bersosialisasi terhadap masyarakat maupun lingkungan. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini ada memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry atau memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Nah, untuk yang poin yang kedua tersebut, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk berpikir logis dan kritis terhadap apa yang ada pada lingkungan kita. Bagaimana cara memecahkan masalah dan bagaimana cara hidup bersosial dan keterampilan apa saja yang harus kita miliki. Nah, untuk yang poin ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Nah, untuk poin yang ini kita diajak untuk bagaimana kesadaran anak-anak terhadap lingkungan sosial. Misal kalau ada tetangganya yang sakit atau tetangga yang meninggal, nah kesadaran kita tuh seperti apa? Apakah kita harus menjenguk atau takziah, ataupun kita menolong sesama manusia, yang terutama itu di sekitar lingkungan kita. Dan selanjutnya yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, maupun global. Nah, untuk kemampuan ini kita dituntut untuk dapat berkomunikasi, dapat bekerja sama terhadap sesama masyarakat dan lingkungan kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu standar kompetensi atau kompetensi dasar dan indikator kelas 3. Nah, untuk yang pertama, karakteristik pembelajaran di kelas rendah ini menurut Sekar Purbarini K 2010 mengatakan, pembelajaran di kelas rendah dilaksanakan berdasarkan rencana pelajaran yang telah dikembangkan oleh guru. Proses belajar harus dirancang guru sehingga kemampuan siswa, bahan ajar, proses belajar, dan sistem penilaian sesuai dengan tahapan perkembangan siswa. Hal ini yang harus dipahami yaitu proses belajar harus dikembangkan secara interaktif. Dalam hal ini, guru memegang peranan penting dalam menciptakan stimulus respon agar siswa menyadari kejadian di sekitar lingkungannya. Siswa kelas rendah masih banyak membutuhkan perhatian karena fokus konsentrasinya masih kurang. Perhatian terhadap kecepatan dan aktivitas belajar juga masih kurang. Hal ini memerlukan kegigihan guru dalam menciptakan proses belajar yang lebih menarik dan efektif. Piaget dalam Sekar Purbanika 2010 menyatakan bahwa setiap anak memiliki cara tersendiri dalam menginterpretasikan dan beradaptasi dengan lingkungannya. Teori perkembangan kognitif. Menurutnya, setiap anak memiliki struktur kognitif yang disebut skemata, yaitu sistem konsep yang ada dalam pikiran sebagai hasil pemahaman terhadap objek yang ada dalam lingkungannya. Selanjutnya, pemahaman tentang objek tersebut berlangsung melalui proses asimilasi, menghubungkan objek dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran, dan akomodasi proses memanfaatkan konsep-konsep dalam pikiran untuk menafsirkan objek.
Kedua proses tersebut, jika berlangsung terus-menerus akan membuat pengetahuan lama dan pengetahuan baru menjadi seimbang. Dengan cara seperti itu, secara bertahap, anak dapat membangun pengetahuan melalui interaksi dan lingkungannya. Nah, untuk anak usia kelas dasar, berada pada tahapan operasional konkret. Kecenderungan belajar anak usia sekolah dasar memiliki 3 ciri sebagai berikut. Yang pertama, konkret mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret, yakni dapat digunakan, dibau, diraba, dan diotak-atik dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Pemanfaatan lingkungan akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih bermakna dan bernilai sebab siswa dihadapkan dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya, keadaan yang alami, sehingga lebih nyata, lebih faktual, lebih bermakna, dan kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Untuk yang selanjutnya, integratif. Pada tahap usia sekolah dasar, anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. Mereka belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir anak yang dedukatif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Dan selanjutnya, hierarkis. Pada tahapan usia sekolah dasar, cara anak belajar berkembang secara bertahap mulai dari hal-hal sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan mengenai urutan logis, keterkaitan antara materi dan cakupan keluasan serta kedalaman materi. Nah, dari tujuan dan kompetensi dasar tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana tujuan mempelajari IPS untuk anak sekolah dasar seperti kalian itu seperti apa. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang definisi lingkungan. Nah, apa sih definisi lingkungan tersebut? Apakah anak-anak ada yang tahu apakah lingkungan tersebut? Nah, definisi lingkungan itu yang pertama, lingkungan sebenarnya adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Nah, lingkungan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, lingkungan alam, dan yang kedua yaitu lingkungan buatan. Nah, dari sini kita juga bisa mengetahui apakah contoh dari lingkungan alam dan apakah contoh dari lingkungan buatan. Nah, apakah dari anak-anak ada yang tahu apakah lingkungan alam tersebut? Atau ada yang tahu lingkungan buatan itu apa? Nah, agar kita bisa lebih tahu, lebih leluasa, sekarang kita mempelajari tentang lingkungan alam. Nah, di gambar tersebut ini ada gambar air terjun. Nah, air terjun tersebut termasuk lingkungan alam atau lingkungan buatan? Nah, kita cek ya. Nah, di sini juga ada Gunung Bromo. Dan gunung tersebut apakah termasuk lingkungan alam ataukah termasuk lingkungan buatan? Nah, di sini ada definisinya. Seperti yang sudah kita ketahui, pengertian lingkungan alam adalah semua makhluk hidup dan tidak hidup yang terjadi secara alami. Lingkungan alam sendiri meliputi interaksi semua spesies hidup, iklim, cuaca, dan sumber daya alam yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Nah, jadi lingkungan alam itu terbentuk dengan faktor alami. Jadi tidak ada campur tangan dari manusia sendiri. Seperti lautan, gunung itu kan terjadi karena adanya faktor alam. Jadi tidak ada campur tangan dari manusia, dan manusia tersebut juga tidak
tidak bisa akan menciptakan lautan maupun menciptakan gunung. Nah, unsur-unsur lingkungan alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu biotik dan abiotik. Unsur biotik adalah semua organisme hidup. Unsur abiotik mencakup semua benda mati. Selain itu, lingkungan juga dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam yang bersifat alami dan lingkungan buatan yang sengaja dibentuk sedemikian rupa oleh manusia. Nah, bisa dipahami ya. Jadi lingkungan alam tersebut ada dua unsur, yaitu biotik, itu termasuk dalam makhluk-makhluk hidup. Kalau lingkungan abiotik itu makhluk-makhluk yang bukan makhluk sebenarnya, itu seperti benda-benda mati kayak gitu ya. Nah, di sini ada manfaat dan contoh dari lingkungan alam itu apa saja. Nah, di sini lingkungan alam diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk keperluan manusia. Lingkungan alam dapat berupa gunung, sungai, pantai, dan daratan. Manusia memanfaatkan lingkungan alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, lingkungan alam sangat bermanfaat bagi manusia. Apakah kalian tahu apakah manfaat dari lingkungan alam bagi manusia? Apakah manfaat kenampakan alam di sekitar manusia sebagai berikut? Nah, disimak baik-baik ya. Nah, di sini ada gambar gunung. Apakah ada yang tahu apakah fungsi gunung tersebut? Nah, gunung ini definisi gunung itu merupakan gundukan tanah yang tinggi, banyak pohon tumbuh di sekitar gunung. Sewaktu hujan, akar akan menyerap air hujan diserap di dalam tanah, sehingga tidak terjadi banjir. Pada waktu musim kemarau, kita tidak akan kekurangan air. Di gunung juga terdapat air terjun dan pemandangan yang sangat indah, sehingga dapat dijadikan objek wisata. Selain itu, gunung bisa dijadikan objek pendakian bagi pecinta alam. Nah, di sini anak-anak siapa yang sudah pernah ke gunung atau main ke gunung atau berwisata ke gunung? Nah, bisa diketahui ya, manfaat gunung itu seperti apa. Di sini juga udah disebutkan. Bisa menyerap air, semisal kita pada musim kemarau, kita tidak akan terjadi kekurangan air karena di gunung kan banyak pohon itu tempat untuk menyimpan air. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sungai. Siapa di sini yang sering main di sungai? Nah, sungai, definisi sungai yaitu sungai merupakan tempat mengalir. Sungai dapat digunakan manusia, misalnya untuk mandi, untuk mencuci. Sungai juga dapat digunakan untuk mengairi sawah. Biasanya dinamakan dengan irigasi. Di sungai, orang dapat juga memelihara ikan. Tahukah kamu jenis-jenis ikan yang bisa dipelihara? Apakah anak-anak di sini juga ada yang mencari ikan atau memancing di sungai? Nah, tahu nggak apakah yang ada makhluk hidup yang ada di sungai itu apa saja? Atau ikan-ikan yang bisa hidup di sungai itu apa saja? Nah, di sini dijelaskan ada ikan lele, ikan mujair, ikan gurami, dan ikan nila. Jadi ikan-ikan yang hidup di air tawar itu juga bisa hidup di sungai. Nah, apakah kalian juga pernah naik perahu di sungai? Sungai yang besar itu bisa dilalui oleh perahu. Sungai yang besar terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Nah, di sini di Indonesia tepatnya, sungai-sungai yang besar itu adanya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Nah, kalau di Pulau Kalimantan, sungai itu juga sebagai alat transportasi. Karena di Kalimantan itu juga masih banyak kegiatan perdagangan, transportasi itu melalui sungai anak-anak.
Nah, seperti di gambar ini kan sungainya besar sekali. Nah, sungai besar seperti ini itu bisa dilalui oleh perahu maupun buat alat transportasi kita untuk sekolah, untuk berangkat ke pasar, untuk berangkat kemana saja. Nah, sudah dipahami ya? Nah, untuk yang selanjutnya ini ada gambar pantai. Siapa di sini yang sudah pernah ke pantai? Nah, definisi pantai itu penduduk pantai sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Nelayan menjual hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan atau TPI namanya. Kamu juga dapat menjumpai tambak di sekitar pantai, pelabuhan yang tepatnya untuk bongkar muat barang dan transportasi antar pulau juga terdapat di pantai. Pemukiman penduduk pantai memanjang mengikuti garis pantai. Pantai sangat penting bagi penduduk. Kita juga harus menjaga kelestarian pantai dari kerusakannya. Nah, contoh perbuatan yang dapat kamu lakukan adalah tidak membuang sampah ke laut. Nah, di pantai tersebut juga banyak sekali ekosistem yang ada di pantai, seperti adanya ikan, adanya cumi-cumi, paus dan lain-lain kan. Nah, di sini di pantai ataupun laut itu juga bisa untuk sebagai transportasi seperti sungai tadi ya. Tapi kalau sungai itu bedanya, kalau sungai itu hanya sebagian kecil saja, seperti daerah-daerah yang dekat kayak gitu. Kalau pantai maupun laut itu bisa buat sebagai sarana transportasi itu antar pulau maupun antar negara. Nah, untuk yang selanjutnya, daratan. Daratan, siapa yang udah tahu daratan itu apa dan untuk apa? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apakah tentang daratan. Nah, bentuk daratan muka bumi beraneka ragam. Contohnya seperti lembah, bukit, dan dataran. Dan lembah adalah cekungan yang lebih rendah daripada daerah sekitarnya. Pada umumnya, lembah terletak di antara dua bukit atau gunung. Nah, seperti tempat tinggal kita. Kita kan di area, kalau rumah Ibu itu kan area Magetan. Nah, Magetan itu bisa diapit oleh dua gunung. Dari Gunung Lawu dan Gunung Wilis. Nah, di sini ini juga termasuk dalam lembah karena diapit oleh dua gunung dan termasuknya itu daratan rendah, nggak termasuk ke daratan tinggi. Nah, tanah yang ada di daratan tersebut dimanfaatkan untuk pertanian. Bukit adalah daerah-daerah berbentuk kubah dengan ketinggian 200 sampai 300 meter. Bukit dimanfaatkan untuk lahan perkebunan. Nah, siapa di sini yang sudah pernah main ke Sarangan? Nah, kalau di sebelum sampai ke Sarangan itu kan kita melewati jalan-jalan yang banyak itu ya, banyak tanaman-tanaman, banyak pohon-pohon. Nah, itu namanya bisa dibilang itu bukit karena di situ dekat dengan gunung dan banyak tanaman-tanaman yang ada di situ. Nah, seperti contohnya ada tanaman stroberi, ada kopi, ada coklat, dan ada teh. Kalau di sekitar arah Karanganyar itu juga banyak tertanam tanaman-tanaman teh yang biasanya di situ nanti juga ada wisatanya, dijadikan tempat wisata. Nah, sedangkan dataran adalah daerah yang datar di daratan. Dataran dimanfaatkan manusia sebagai pusat kegiatan. Permukiman penduduk biasanya mengelompok di daratan. Nah, di sini termasuk kita itu termasuk di dalam itu dataran ya. Karena dataran itu termasuk untuk tempat permukiman penduduk, untuk sekolah, untuk kegiatan masyarakat, untuk pasar, untuk kegiatan jual beli dan lain-lain. Nah,
Bisa dipahami ya, daratan itu termasuk apa saja? Nah, yang selanjutnya yaitu cara memelihara lingkungan alam. Nah, kita hidup di lingkungan. Coba kalau kalian bayangkan gimana kalau misal lingkungan kita itu tidak sehat, atau lingkungan kita itu rusak, atau kita tidak menjaga lingkungan. Nah, pasti akan menjadi bencana, terjadi banyak penyakit di mana-mana, terus juga banyak banjir, banyak kekeringan kayak gitu kan. Contohnya sekarang ini banyak hutan yang gundul akibat pohon-pohonnya ditebang sembarangan atau yang dinamakan illegal logging. Nah, akibat pohon yang gundul itu menjadikan dari ekosistem hutan sendiri, seperti hewan yang ada di hutan itu menjadi tidak seimbang, banyak yang mati. Untuk sumber air juga tidak bisa disimpan kalau pohonnya ditebang. Nah, dan yang paling parahnya bisa terjadi bencana, seperti kalau di gunung itu nanti bisa terjadi tanah longsor. Nah, kalau di daratan itu bisa terjadinya nanti banjir, terus panas. Kalau musim kemarau itu menjadikan panas yang ekstrim kayak gitu. Nah, untuk menghindari berbagai macam bencana yang akan terjadi akibat kerusakan alam, nah, cara kita untuk memelihara alam yaitu, nah, yang pertama, nah, dari ilustrasi di sini bisa dilihat. Ini gambar apa? Ayo. Nah, dari ilustrasi tersebut yaitu yang pertama melakukan reboisasi ya. Siapa yang tahu apakah arti dari reboisasi tersebut? Nah, Ibu jelaskan ya. Reboisasi merupakan suatu upaya untuk menanam kembali hutan atau gunung yang gundul. Kegiatan ini dilakukan agar hutan dan gunung hijau kembali dan pohon-pohon tumbuh kembali sehingga dapat mengurangi bahaya banjir dan tanah longsor. Nah, selain banjir dan tanah longsor, penanaman hutan kembali juga akan meningkatkan ekosistem alam yang akan seimbang. Jadi tidak terjadi kerusakan alam ataupun ada hewan-hewan langka itu yang mati kayak gitu. Nah, yang selanjutnya dari gambar yang pertama bisa dilihat yaitu artinya tidak menebang pohon sembarangan. Ada gambar pohon yang ditebang, terus ada gambarnya kayak gini, ya kan? Nah, dari menebang pohon sembarangan tanpa melakukan reboisasi kembali merupakan tindakan yang tidak terpuji dan merusak keseimbangan alam. Oleh karena itu, menebang pohon tidak boleh sembarangan, apalagi sampai menyebabkan hutan dan gunung yang gundul. Nah, yang selanjutnya yaitu ada gambar anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, siapa di sini yang masih suka membuang sampah sembarangan? Tidak boleh ya. Itu nanti akan menyebabkan banjir karena ada aliran yang tersumbat kayak gitu. Kalau mau membuang sampah itu pada tempatnya, misal pada pembuangan akhir atau nanti dibakar. Kalau dibakar itu nanti kurang efektif ya, karena itu polusinya. Nah, membuang sampah sembarangan adalah sikap yang tidak terpuji, karena di samping dapat mengotori lingkungan, sampah yang dibuang juga akan menyebabkan banjir. Nah, kan udah Ibu bilang tadi, juga akan menyebabkan banjir. Nah, sekarang kita ke lingkungan buatan. Nah, di sini ada gambar bendungan dan ada gambar jalan. Dan lingkungan buatan di sini definisinya adalah suatu lingkungan yang ditandai dominasi struktur buatan manusia. Sistem lingkungan binaan bergantung pada asupan energi, sumber daya, dan rekayasa manusia untuk dapat bertahan. Nah, lingkungan buatan itu terjadi dan tercipta akibat ada campur tangannya manusia, yaitu yang membuat itu manusia dan untuk kepentingan manusia sendiri. Nah, untuk waduk sendiri kan
itu termasuk untuk tempat penyimpanan air juga. Untuk penyimpanan air kayak misal nanti ada musim kemarau, itu kan bisa itu dari waduk itu bisa dialirkan ke area-area sungai-sungai, nanti bisa menjadi irigasi di sawah kayak gitu. Nah, lingkungan buatan merupakan lingkungan yang dibuat oleh manusia. Lingkungan buatan dibuat untuk keperluan manusia. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, lingkungan buatan itu dibuat untuk kepentingan manusia seperti jalan. Nah, di sini manusia membangun jalan untuk mempermudah akomodasi manusia untuk beraktivitas, seperti untuk transportasi, untuk jalan kaki dan lain-lain. Bayangkan jika tidak ada jalan, masih hutan-hutan kayak gitu, kan itu mempersulit kegiatan ya. Nah, selanjutnya manfaat dan contoh lingkungan buatan. Nah, semua lingkungan yang ada di bumi itu mempunyai manfaat sendiri-sendiri ya, yang dirasakan oleh makhluk hidup sendiri. Nah, di sini bisa dilihat manfaat dan contoh dari lingkungan buatan, yaitu di sini ada sawah. Nah, seperti rumah Ibu itu kalau keluar itu ke depan langsung ada sawah, langsung ada sungai-sungai kecil buat irigasi sawah kayak gitu ya. Nah, sawah terdapat di daerah pedesaan. Sawah yang berguna bagi manusia itu untuk menanam padi, jagung, palawija dan sebagainya. Nah, fungsi sawah sendiri itu untuk bercocok tanam ya, Nah, di Indonesia sendiri ya juga termasuk itu menjadi negara lumbung Asia. Nah, lumbung Asia itu penghasil padi terbesar se-Asia Tenggara. Makanya di Indonesia itu termasuk negara agraris dan menjadi sumber sumber pangan untuk area Asia Tenggara ya.